Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan amalia-amalia yang difardukan pada hari ini. Sejak pagi tadi kita masih posisi kita pada bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa berpuasa dengan sempurna. Kemudian dilanjut dengan upaya-upaya meningkatkan rasa takwa kita, baik dengan sholat, dengan zikir, dan juga melaksanakan ibadah sunnah taraweh, dan sekarang dilanjut dengan hadir dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jadi kecintaannya kelak, khususnya di akhirat nanti. Allahumma amin. Dan juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan sholat itu termasuk ibadah yang paling menyenangkan buat kita, ya. Karena kalau kita ini senang dengan sholat, khususnya sholat fardu, lebih-lebih ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain seperti ba'diyah, qobliyah, ya. Sholat-sholat kalau sekarang ini ada sholat taraweh, kemudian sholat witir dan lain sebagainya. Maka ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi umat Islam bila mana umat Islam itu menjadikan sholat sebagai kebanggaan pada dirinya, maka kelak orang tersebut akan dibanggakan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Untuk itu saya mengajak kepada semuanya untuk mendengarkan tulisan yang pernah saya kubah. Saya beri judul Jadilah Muslim Ahli Sholat. Kalau kita sudah jadi ahli sholat, maka segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah SWT bagi kita. Kehidupan kita pun, kalau kita benar-benar menjadikan sholat itu tujuan utama, ya, insya Allah Allah akan membuka bagi kita rezeki dan segala macam kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah SWT. Ya, itu kalau kita menjadikan sholat sebagai tujuan utama hidup, karena sholat adalah mengabdi dan menyembah kepada Allah SWT. Saya persilakan saudara Ilmi untuk bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadilah Muslim Ahli Salat, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari fahisyah atau perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Lanjut. Menurut sebagian ulama, arti fahisyah atau perbuatan keji adalah kemaksiatan yang diingkari oleh syariat atau Al-Quran dan hadis secara langsung, seperti perbuatan zina, mencuri, mabuk, dan semacamnya. Sedangkan munkar adalah kemaksiatan selain fahisyah, yaitu yang diingkari oleh akal sehat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya, perilaku bersinis muka atau bermuram durja terhadap orang-orang yang ahli ibadah, atau memusuhi orang-orang yang berusaha menerapkan syariat dalam kehidupannya, atau memilih teman maupun idola atau panutan hidup dari kalangan orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, serta umat Islam dan sebagainya. Ya, menurut para ulama ada pembagian antara fahsya wal munkar, ya. Yang di sana ayat tadi disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah fahisyah. Fahisyah itu nama-nama maksiat-maksiat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, apa saja namanya istilahnya fahsyah atau fahisyah.
ya. Sedangkan kemungkaran itu adalah perbuatan maksiat, tapi tidak harus disebutkan secara tekstual gitu ya, dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi itu adalah suatu kejahatan. Ya seperti orang merusakkan barangnya orang lain, kan kejahatan dengan sengaja. Misalnya ini tiba-tiba ada orang melempar kaca ini kan, ini mungkar, ya dah. Itu orang memukul orang, itu mungkar kan, ya. Atau tidak menghormati orang-orang yang berilmu, atau melecehkan agama, itu mungkar namanya, ya. Atau sekarang misalnya adanya penghormatan kepada ahlul ilm, para ulama, ya, tidak ada penghormatan kepada para ulama, namanya mungkar. Tidak ada penghormatan kepada keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi, juga mungkar. Tidak ada penghormatan atau pelecehan kepada tempat-tempat ibadah, itu juga mungkar. Atau tempat-tempat pendidikan Islam seperti pesantren, majelis taklim dilecehkan, itu mungkar. Memang tidak ada ayat yang secara tekstual atau hadis secara lafadznya itu melarang, itu nggak ada, gitu ya. Tapi ini bukan berarti menjadi boleh, kan, ada begitu ya. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Kalau fahsya orang mencuri, kan begitu ya, sudah jelas. Yang di sana dikatakan siapa saja orang mencuri, tentu pada nisab tertentu maka harus dipotong tangan, begitu ya. Orang mabuk harus dicambuk dan lain sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan, itu namanya fahsya atau fahisyah. Jelas ya? Lanjut. Kedua macam kemaksiatan ini dapat berkurang, bahkan dapat dicegah sama sekali oleh seseorang yang ahli sholat secara sempurna, baik menurut tata caranya secara hukum fikih atau kekhusyuan hati saat menjalankan sholat, serta keistiqomahannya menjaga waktu sholat, hingga hatinya selalu merindukan saat-saat ia menjalankan sholat. Ya, intinya kalau sholatnya itu benar, ya, khusyuk sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan bisa menghilangkan sekian banyak dari kemungkaran-kemungkaran. Begitu intinya ya. Jadi kalau kita kepingin jauh dari kemungkaran, maka dirajinkan sholatnya, kualitasnya, termasuk kuantitas sholatnya, kan gitu. Kualitas itu sangat diperintahkan, karena urusan khusyuk dan tidak khusyuk, tumaknina dan tidak tumaknina. Khusyuk itu ya khusyuk ya, khusyuk. Kalau tumaknina itu ada jeda sebentar ya, tenang gitu, sakinah, tumaknina, sakinah. Bukan orang kalau sholat kata orang Jawa jengkulit gitu, bukan. Tapi betul-betul khusyuk, ya khusyuk, Allahu Akbar, ada jeda, ya begitu dan seterusnya. Ini kalau kualitasnya dijaga, maka orang tersebut bisa menghilangkan kemungkaran banyak hal, ya. Mungkin tidak 100% bisa menghilangkan kemungkaran yang ada di sekitarnya, tapi mencegah dari sekian persen, begitu umumnya, ya. Kemudian dari segi khusyuk, kuantitas itu banyaknya sholat, karena banyaknya sholat juga menentukan, ya, bukan sekedar kualitasnya. Kalau ada orang yang kuantitasnya sering melakukan sholat, bahkan sampai 100 kali, begitu ya, 500 kali, dan banyak ulama-ulama yang begitu kan, ya. Dalam 1 tahun melaksanakan sholat sunnah sekian banyak, itu kuantitas, itu juga berpengaruh. Kenapa? Andai kata ini, misalnya kita ini setiap hari sholat sunnah 100 kali misalnya, berarti kan tidak sempat keluar rumah kan? Kalau tidak sempat keluar rumah, apa ya, sempat mencuri? Kan enggak kan? Apa yang sempat maksiat yang lain-lainnya? Adu ayam misalnya, enggak sempat, ya kan? Tapi kalau orang jarang sholat, akhirnya dia di luar, ada orang adu ayam ikut adu ayam, kan gitu ya. Ada orang main remi ikut main remi, ada orang judi ikut judi, kan gitu. Tapi kalau orang itu dalam kehidupannya dibangun dengan sholat, ya ini susah itu loh. Apa ya? Arah sana ini menjadi terkurangi. Ya paling tetap masih ada. Setan itu selalu menggoda ya. Ada kemaksiatan hati dan lain sebagainya. Tapi minimal sudah sekian banyak dari kemungkaran itu terpotongkan oleh amalan sholat. Jadi semakin banyak sholat, semakin banyak mengurangi waktu kemaksiatan. Itu kuantitas. Jadi kualitas perlu, kuantitas juga perlu. Jelas ya? Lanjut. Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat kepada syariat,
Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhud halaman 159. Ya, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan sholat itu tidak bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat pada syariat. Ya, taat syariat itu ya sholat, kan itu aja, zakat, puasa, haji, tidak banyak berbuat kemungkaran, kan begitu kan? Taat syariat, aturan-aturan. Misalnya mau jualan, ini buka toko besar, terus ada ditawari oleh sales, Pak jualan ini Pak, apa itu? Ini minuman, dilihat ada alkoholnya. Oh enggak, saya tidak mau, karena toko saya nggak mungkin kemasukan alkohol, minuman alkohol, karena minuman beralkohol ini hukumnya haram, minuman keras maksudnya. Dia taat. Ya, ini kenapa? Biasanya karena orang si penjualnya ini sholat, ahli sholat. Tapi kalau penjualnya ini nggak ahli sholat, yang penting ada barang tak jual kan selesai. Begitu. Ya, lanjut. Bahkan orang yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka sang pelaku akan semakin jauh dari Allah akibat kelalaian hatinya di saat sholat. Lanjut. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ada seseorang yang biasa sholat di malam hari, namun di pagi hari ia mencuri. Bagaimana seperti itu? Ya, lanjut. Beliau SAW berkata, sholat tersebut jika dilakukan secara ikhlas atau khusyuk, suatu waktu dapat mencegah apa yang ia katakan atau lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Ya, sebenarnya kalau kita ingin mencegah kemungkaran di mana saja, tegakkan sholat. Kalau di kampung itu adalah tempat kemungkaran, kalau bisa seluruh penduduk kampung kita ajak sholat. Syukur-syukur sholat berjamaah. Kalau itu berhasil, dakwah kita berhasil mengajak seluruh kampung ini untuk sholat berjamaah bersama-sama. Insya Allah di kampung itu gak ada kemungkaran, gitu kurang lebih. Ya dah. Tapi kan sulit juga ya. Kadang-kadang kita mengajak belum tentu orang kampung mau, kan begitu ya. Yang mau alhamdulillah, masya Allah. Maka intinya kalau suatu perkampungan ini menjadi ahli sholat, maka kemungkaran di situ akan terminimalisir lah, kurang begitu, kurang lebih ya. Lanjut. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada seseorang di antara penghuni neraka, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepadanya. Malaikat mengeluarkan dan mengetahui mereka pernah beribadah kepada Allah dari bekas-bekas sujud, dan Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan kening bekas sujud. Sesungguhnya setiap anak Adam itu akan dimakan oleh neraka kecuali bekas sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ini hebatnya orang yang senang sholat ya. Orang senang sholat itu akan dijaga walaupun dia ini maksiat ya. Dia senang maksiat tapi tetap sholat, gitu loh maksudnya ya. Katanya orang sekarang STMJ katanya. Apa itu STMJ? Sholat, ST, S-nya sholat, T-nya terus, STM-nya maksiat, J jalan. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi ya imbang gitu ya, berimbang katanya. Ya sholat, ya maksiat. Ya mungkin kehidupan zaman sekarang seperti itu ya. Kehidupan zaman sekarang karena situasi masyarakat seperti itu. Kalaupun tidak maksiat secara zahir seperti mencuri kayak tadi itu ya, main judi dan begitu. Tapi kadang-kadang kita main WhatsApp aja, macam-macam itu ya. Kita main medsos saja maksiatnya banyak sekali. Tapi kita sholat, ya kan? Kita sholat. Itu dikatakan apa? STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan katanya. Tapi apa yang terjadi? Esok di akhirat nanti ya. Naudzubillah, kalau orang yang STMJ itu ternyata M-nya lebih banyak, maka dia akan masuk neraka. Tapi Allah tidak bakalan meridhoi keningnya yang bekas sholat untuk dimakan api neraka. Akan tetap. Kenapa? Karena kening kalau sujud ini pertanda bahwa orang tersebut menyembah Allah. Itu yang dijaga oleh Allah SWT. Jadi walaupun badannya rusak, tapi keningnya yang dijaga oleh Allah SWT. Ini apa? Pertanda nanti suatu saat kalau hukumannya sudah selesai, maka malaikat ini akan mengangkat dia, dilihat keningnya itu min asari sujud, mana yang keningnya itu ada asar sujud. Asar sujud itu bekas sholat, bukan berarti harus hitam-hitam, tidak ya. Kalau hitam-hitam itu gak mesti. Kadang juga ada orang yang sakit sehingga hitam, tidak harus.
kadang ya memang begitu, kadang Pak intinya begini, min azari sujud tidak harus kelihatan di muka bumi. Apalagi kalau kita misalnya, wah biar kelihatan ini, misalnya kita cari batu ini misalnya ya, batu asahan, asahan apa untuk apa? Asahan untuk pisau gitu ya. Wah, biar min azari sujud ada bekas sujudnya kita gosok tiap hari begini ya. Gimana itu? Ya bukan itu maksudnya. Tapi min azari sujud, bekas sujud ini kadang-kadang orang yang putih tetap putih. Tapi Allah memberikan nur, cahaya tersendiri karena dia sujud. Tidak kelihatan. Begitu ya, apalagi kalau di akhirat nanti tambah tidak kelihatan di dunia, tapi azhar sujud, orang yang senang sujud itu akan munawwar, bercahaya. Begitu kurang lebih. Biasanya orang itu senang kalau melihat wajahnya orang yang suka sujud, itu menyenangkan bagi orang-orang yang sesama beriman. Begitu biasanya. Jelas? Lanjut. Bekas sujud yang dimaksud tidak harus tampak saat di dunia, misalnya dengan hitamnya kening seseorang. Namun pengertian ini sangatlah maknawiyah sekali, bahkan tidak harus kasat mata. Baik, saya katakan begini, min azhari sujud, bekas sujud itu bagaimana? Melihatnya bagaimana? Itu sama dengan orang dikatakan orang ini berwibawa, harisma. Dilihat dari mana harisma? Gak bisa. Misalnya sekarang secara dohir ya, ada Ustaz tadi, ada saudara ilmi. Secara penampilan biasa-biasa saja. Nggak bisa secara ini dua orang ini mana yang harisma, kelihatan di mananya ya harisma, di mana? Nggak bisa. Ya, tapi kadang-kadang ada orang penampilannya biasa, cuman dia haibah, dia punya sifat haibah, sehingga orang itu melihat saja sudah merasa bergetar. Saya kalau ketemu fulan bin fulan ini saya merasa dia gimana gitu ya, ada rasa haibah, harisma. Itu kan tidak bisa, nggak ada tulisannya harisma, nggak ada ya, atau ada jintik-jintiknya gimana, atau kalau dikatakan, ini masya Allah wajahnya munawwar, terus ada seperti senter itu, ya enggak juga, enggak begitu. Tapi orang lain mengatakan luar biasa orang ini harisma, jadi ada suatu maknawiyah yang tidak bisa dipungkiri. Tapi apabila orang tersebut, tokoh tersebut hadir di tengah-tengah umat, maka ada nilai tersendiri. Begitulah namanya harisma. Jadi harisma atau azharus sujud tidak harus penampilan yang zahir, tidak. Penampilan yang zahir ini penting, bersih, indah, penting. Tapi untuk urusan harisma tidak begitu. Ya, ada anekdot ini. Saya baca ini. Ada suami istri. Akhirnya lama-lama suami ini ya biasalah. Suatu saat suaminya ini datang malam hari, yang dari pekerja datang malam hari gitu. Akhirnya lihat istrinya sudah tidur, tapi dia mau tidur di sebelahnya, dia heran ini, masya Allah, lama-lama istriku ini khusyuk ya, sholatnya khusyuk, sampai wajahnya ini munawwar, bercahaya, ya, ini luar biasa kan. Kamarnya juga agak gelap, itu digelapin malam hari gitu ya. Ternyata istrinya ini itu dalam keadaan dia berselimut, tertutup selimut ini. Ya, tapi itu cahayanya ternyata bisa menembus selimutnya ini. Subhanallah. Bisa apa akhirnya? Dek, dibuka. Apa mas? Subhanallah, ternyata HP. Cahaya handphone ternyata ya. Dia baca, ternyata WhatsApp ini ya. Bukan gitu yang namanya harisma, jelas ya. Lanjut. Seperti juga seseorang yang ahli dzikir atau ahli baca Al-Quran, lantas dikatakan wajahnya bersinar. Ini bukan berarti wajahnya bersinar saat di dunia seperti sinarnya lampu yang menyoroti orang-orang yang memandangnya. Namun kelak di akhirat, wajahnya akan bersinar hingga dapat membedakan dirinya dengan orang lain yang malas beribadah. Namun, umumnya wajah ahli ibadah itu enak dan nyaman dipandang oleh kalangan orang-orang yang beriman sejak hidup di dunia. Ya, kurang lebih begitulah ya. Sekarang kan ada misalnya orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah ya, kemudian orang yang menyenanginya ya, pecinta-pecintanya kan ada gitu orang. Begitulah kurang lebih. Ada rasa nikmat melihat orang tersebut. Maaf ini ya, maaf. Kadang-kadang saya nggak menyebut naudzubillah satu persatu orang tidak. Misalnya kadang-kadang orang itu secara standar penilaian, misalnya ada orang laki-laki gitu ya. Kalau ditawarkan kepada wanita yang normal, maksudnya wanita yang cantik normal gitu ya,
ditawani, kamu mau nggak menikah dengan ini? Itu pertimbangan wajahnya, nggak masuk, nggak masuk kriteria, ya, karena tidak ganteng dia ini, paham? Tidak ganteng, mungkin lebih transparan saya katakan jelek lah orang ini, ya, paham ya? Itu gitu, sehingga kalau mau ditawarkan nikah dengan wanita-wanita yang sedikit punya penampilan wow gitu ya, tidak bakalan mau nih umumnya. Kenapa? Ini kebetulan si laki wajahnya di bawah standar, misalnya gitu. Mohon maaf ini ya, saya katakan di bawah standar. Tapi kalau orang ini ahli ibadah, si laki ini, atau punya ilmu, ahli ibadah dan luar biasa, punya harisma, padahal wajahnya jelek, kasarnya begitu aja. Ini kadang-kadang menjadi rebutan orang-orang soleh. Kalau tadi wanita-wanita yang berebut ini, wanita-wanita yang apa namanya, sifatnya ini sifat yang wah, apa istilahnya ya, penampilan-penampilan yang begitulah ya. Tapi kadang-kadang menjadi rebutan muslimah solehah. Ya, saya mau deh kalau kamu jadi menantu saya, atau saya mau kau nikahi, padahal orangnya biasa-biasa saja. Kenapa? Ada daya tarik. Karena begitu. Kenapa? Karena orang ini membawa ilmu, membawa ibadah, membawa sholat, membawa zikir, membawa dan sebagainya, sehingga namanya bukan kecantikan lagi, namanya ketampanan itu terpancar dari dalam. Ngerti? Jadi karena wajahnya, ketampanannya, keindahannya terpancar dari dalam. Walaupun wajahnya ini pas-pasan, itu menjadi menarik. Itu gambaran seorang yang diberi Allah SWT dengan wajah yang munawwar, gitu ya. Itu dengan wanita, belum lagi dengan sesamanya, kan gitu ya. Kadang-kadang begitu luar biasa, ini daya tariknya hebat sekali. Datangnya saja sudah menjadikan orang itu apa ya, berbondong-bondong mencari kebaikan. Luar biasa. Ya, ini sering terjadi. Paham ya? Itulah yang dikatakan pancaran rasa keimanan di dalam diri seseorang itu kadang di dunia ini terwujudkan, tapi maknawiah sekali, nggak bisa digambarkan, dilukiskan. Kalau orangnya ganteng, tampan, orangnya ahli ibadah, orangnya alim, itu maklum. Ini enggak, saya katakan orangnya biasa-biasa saja. Mungkin dari segi ketampanan menurut standar wanita-wanita yang pencari laki-laki suka menikah dan segala macam ini, ya dah, dikatakan ini di bawah standar, tapi menarik, ya gitu loh maksudnya. Jelas ya? Itu lebih mudah digambarkan seperti itu. Sebenarnya bukan kita bicara masalah hubungan lain jenis, itu bukan. Cuman kita sebagai orang di dunia itu kan begitu standarnya ya. Maka perlulah orang itu menumbuhkan dirinya untuk menjadi orang yang luar biasa dari dalam, bukan penampilan luar saja, tapi dari dalam menyenangkan dengan cara aktif sholat, zikir, sholawat kepada Nabi, hadir majlis taklim dan lain sebagainya, ya kan? Dan utamanya menjadi orang alim. Kalau sudah menjadi orang alim, maka daya tariknya menjadi berbeda. Itulah namanya maknawiyahnya. Jelas? Ada lanjutan? Sudah selesai, baiklah kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan Ustaz Dedi untuk membacakan apa yang sudah masuk. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah Pak Kiai. Pada malam hari ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tangerang ini aktif ini ya. Istiqomah ya. Terima kasih saudara kita yang dari Tangerang ikut berpartisipasi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang lain-lain yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, karena niat kita adalah menghidupkan bulan suci Ramadan, memakmurkan bulan suci Ramadan. Maka pada semua saja yang sudah pernah bertanya lewat WhatsApp ya, yang sudah diumumkan, saya sebagai pengasuh di tempat ini mengucapkan ribuan terima kasih. Dengan adanya pertanyaan ini maka majelis kita semakin hidup. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Lanjut Ustaz. Afwan izin bertanya terkait zakat fitrah. Baik. Waktu akhir pembayaran zakat fitrah itu kan sebelum imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Baik. Bagaimana dengan kami yang sholat idnya di rumah masing-masing dan tidak ada masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri? Apa patokan waktu akhir pembayaran zakat fitrah? Terima kasih. Baik. Begini loh, ini yang banyak orang menyalahfahami. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu ada namanya waktul jawaz.
Waktu boleh mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan namanya waktu jawas. Saya pun alhamdulillah sudah mengeluarkan zakat. Jadi nggak tunggu nanti, saya sudah selesai, zakat saya sudah saya serahkan kepada fuqara dan masakin. Alhamdulillah sudah ada punya tanggungan saya. Itu namanya waktu jawas. Kapan itu? Bahkan pertengahan Ramadan saya ini. Pertengahan Ramadan sudah saya salurkan. Jadi nggak ada namanya terlambat. Alhamdulillah selesai tugas saya. Saya mikirkan yang lain-lain. Ya, itu pertama. Kemudian waktu jawas, waktu yang boleh. Kedua, waktu afdal, fadl, ya. Itu yaitu malam takbiran. Waktu afdal, ya paling afdal. Malam takbiran sampai khotib itu naik ke mimbar. Bukan mimbarnya, ya mimbar lah, atau sholat lah. Sampai sholat Idul Fitri. Kan sholat dulu baru khutbah ya. Jadi malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malam itu bayar zakat afdal. Sampai bermalam esok, kalau sholatnya kalau di tempat kita ini biasanya jam 6 atau setengah 7 ya. Isyraq itu jam 6 lah kurang lebih ya, lebih sedikit. Beberapa masjid melaksanakan setengah 7 ya. Ini kalau tidak ada COVID ya, tidak ada COVID apa 9-10 ya, tidak ada COVID-19, tidak ada corona. Maka biasanya ada yang jam 6 lebih 10 tergantung tempatnya. Itu dikatakan sudah isyraq atau jam setengah 7 begitu ya. Nah sebelum jam setengah 7 itu sudah bahaya. Jadi pulang berangkat dari rumah dengan membawa beras diberikan pada fuqara, itu wajibnya. Itu waktu fadl. Sudah waktu fadl ya diterima. Tapi kenapa sih tidak sekarang kok? Tadi ada pertanyaan, nanti khawatir gimana ya, nanti kita sholat di rumah. Ya sekarang aja bayar. Kok repot-repot amat gitu ya. Sekarang aja bayar. Kepada kawan-kawan ini yang bertanya di Tangerang, sekarang aja bayar. Apalagi itu malaman sekarang ya, malam 20 berapa? Malam 29 ya sekarang. Sekarang aja bayar, nggak susah-susah. Mikirin nanti bagaimana, susah lagi. Ya. Nah sudah, ada waktu karoha, waktu makro, tapi tetap sah. Apa itu? Setelah khotib turun dari mimbar. Biasanya orang salaman-salaman itu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kan gitu kan biasanya dengan beberapa kebiasaan di masjid-masjid musala-musala salaman-salaman itu ya. Nah, itu sampai menjelang azan maghrib itu boleh nasihat. Jadi boleh tapi makro. Kalau makro itu ya pahalanya kurang, namanya makro. Tapi kenapa tidak sekarang aja waktu Jawa pahalanya tetap? Nah kalau setelah maghrib baru ini namanya haram. Waktu tahrim azan maghrib di Lebaran pertama itu haram mengeluarkan zakat maksudnya. Artinya tetap wajib tapi dosa. Itulah yang dikatakan bila mana dia mengeluarkan zakatnya itu isya atau lagi besok sudah terhitung kodok, tapi namanya kodok itu namanya sodako biasa. Pahalanya seperti sodako biasa walaupun itu kodokan terhadap zakat. Jadi saya menganjurkan sekarang aja bayar. Kalau usah nunggu nanti kok repot-repot amat sih. Gitu loh ya. Diberi waktu berapa? 30 hari waktu jawas. Kenapa nggak dipergunakan? Kalau saya alhamdulillah sudah saya laksanakan. Apalagi kalau khawatir kayak gini, gimana saya nanti, gimana begini. Ya sudah sekarang aja dikeluarkan. Jelas? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari kota Pasuruan. Baik. Kiai izin bertanya, wanita menggunakan lensa mata saat berpuasa, apakah membatalkan puasa? Terima kasih. Baik, lensa mata. Lensa mata memang ya salah satu dari cara membantu. Seperti saya ini kacamata. Saya itu tidak bisa hidup tanpa kacamata itu ya. Jadi kalau ada orang yang sehat-sehat seperti saudara-saudara ini, namanya saya punya 2 mata. Kalau saya punya 4 mata ini, 1, 2, 3, 4. Rangkap double ya. Saya nggak bisa. Saya jalan tanpa kacamata itu nggak bisa. Pasti jatuh-jatuh saya. Membaca nggak bisa ngaji. Kalau suruh apa nggak bisa. Kalau nggak pakai kacamata, berarti kacamata ini dalam kutip menjadi setengah wajib bagi saya. Saya seperti orang buta kalau nggak punya kacamata. Begitu ya. Dan berganti-ganti kacamata ini bukan berganti apa? Karena pecah ganti begitu. Salah satu dari sekian bentuk kacamata itu ya ada namanya lensa mata, dimasukkan. Fungsinya sama dengan kacamata. Paham? Ya. Dengan cara-cara tertentu. Saya dulu pernah mencoba, tapi saya nggak senang. Macam-macam orang kan tergantung orang berobat. Kalau saya namanya berobat ya enggak ya. Orang berobat
obat itu bisa sembuh. Kalau ini enggak, membantu, bukan berobat. Kalau berobat kan ada ada obatnya. Ini bukan obat, membantu. Seperti orang tuli dibantu, namanya alat bantu dengar. Itu tidak bisa sembuh. Kalau orang berobat itu misalnya orang tuli dikasih obat tetes misalnya ya, itu bisa sembuh, namanya berobat. Tapi kalau ini namanya bukan berobat, namanya alat bantu. Orang kakinya, maaf ya, misalnya kakinya ini nggak sempurna sehingga kalau jalan pincang dia, maka dia butuh alat bantu, bukan berobat. Berupa tongkat, kerak katanya orang Jawa ya, tongkat yang diginikan ini, itu namanya alat bantu. Sekali lagi bukan berobat, untuk membantu. Sudah? Namanya alat bantu kan gitu kan, jadi permanen. Maka demikian juga ini kacamata ini permanen. Gitu loh. Sudah? Kecuali kalau ada pengobatan khusus, misalnya saya mendatangkan dokter ahli akhirnya dibedah atau apa, akhirnya tidak pakai kacamata. Ringkas cerita, lensa pun kegunaannya sama dengan kacamata, dengan alat bantu ini ya, atau apa tadi, alat pendengaran itu sama. Jadi nggak apa-apa. Kedua, mata ini menurut para dokter tidak punya saluran ke tenggorokan. Sehingga sebagian para ulama, termasuk dari Syafi'iyah juga, andai kata mata ini sakit, maka diberi obat mata, itu tidak sampai membatalkan puasa. Kecuali kalau telinga ini ada namanya saluran menuju ke tenggorokan. Hidung ada saluran menuju tenggorokan, ya kan? Masuk kalau tenggorokan, mulut itu mulut, hidung ini akan masuk ke dalam perut. Nah, masuk ke dalam perut inilah yang membatalkan puasa. Mohon maaf. Kemaluan ya, baik depan maupun belakang itu ada saluran menuju ke perut. Andai kata ada barang masuk kepada kemaluan baik belakang maupun depan sampai ke perut, itu membatalkan puasa. Mata menurut para dokter tidak mempunyai saluran masuk ke dalam rongga mulut, begitu menurut para dokter. Sehingga berobat mata maka diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i, ada juga begitu mazhab dan lain mazhab. Ya, beberapa mazhab atau pendapat para ulama. Intinya tadi lensa mata tidak membatalkan puasa. Jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, amalan baik apa yang boleh diamalkan di saat wanita sedang haid dan nifas? Jazakumullah khair. Baik, haid dan nifas. Haid dan nifas itu yang haram, sholat haram, puasa haram, memegang Al-Quran haram, membaca Al-Quran haram, iktikaf di masjid haram, tawaf di Ka'bah haram. Sudah? Itu yang diharamkan. Saya ulangi ya, lebih ringkas ya. Dari yang besar dulu, tawaf di Ka'bah haram. Kemudian iktikaf di masjid haram, nggak boleh. Kemudian membaca Al-Quran haram, memegang begini Al-Quran haram. Terus apa tadi? Puasa haram, sholat haram. Ya, nah yang lain-lain tidak haram. Misalnya baca burdah, baca sholawat, tidak haram. Baca zikir tidak haram. Walaupun dalam sholawat atau zikir itu ada ayat-ayat Al-Quran misalnya muqatta'ah, ayat Al-Quran tidak sambung begitu ya, maka diniati zikir itu boleh. Misalnya kita baca hizib misalnya, wirid sakron misalnya, wirid sakron misalnya, apalagi hizib nawawi misalnya ya, atau ratibul haddad, ratibul atos, kan ada ayat-ayat muqatta'ah dalam Al-Quran. Karena niatnya zikir, maka nggak apa-apa. Maka kalau saya menganjurkan orang yang haid, kalau memang dia dalam keadaan kosong gitu ya, dia nganggur gitu, kalau udah mutola'ah buku, memang bukan ahli ilmu dia, ya bukan ahli ilmu, mutola'ah gimana, atau ibu rumah tangga, lebih banyak di dapur, maka baca sholawat yang banyak. Baca sholawat yang banyak begitu, dan istighfar. Sholawat atau istighfar itu paling enak, paling bagus, karena tidak mengandung ayat-ayat Al-Quran gitu. Pakai sholawat yang ringan apa saja lah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya, tidak masalah. Tapi terus dia sambil masak, sambil beraktivitas, kalau punya anak sambil merawat anaknya, ya dah. Atau baca istighfar. Ya kalau ada tasbih, ya alat tasbih. Sekarang ada yang dipegang gini itu, yang dimasukkan kan ada gitu ya, tidak harus yang pakai batu-batuan itu ya, biji-bijian ada kan, juga macam-macam ya, itu bisa dipakai.
Kalau saya diletakkan di kiri misalnya, karena yang tangan ini untuk nyapu, untuk apa dan segala macam, maka klik jadi ya subhanallah. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu sebanyak-banyaknya. Ini sangat baik. Atau baca sholawat. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian dan seterusnya. Itu amalan bagi orang yang haid dan nifas yang termudah dan terbaik. Apa? Zikir kepada Allah SWT atau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap waktu, selagi dia bisa. Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Kiai mau tanya tentang mimpi. Kalau saya mimpi guru saya, tapi dalam mimpi itu saya dimarahin sama guru saya, itu baik apa buruk? Terima kasih. Baik. Mimpi itu dikatakan juz'un min alamatin nubuwah. Ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang baik itu juz'un min alamatin nubuwah, adalah bagian dari sekian banyak. Nah, Allah SWT itu menurunkan mukjizat kenabian itu lewat mimpi. Seperti Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih anaknya, ya dah, dan lain sebagainya. Nabi Yusuf juga, ya dah, mentakwil ru'ya mimpi dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya. Riwayat-riwayat tentang mimpi itu masih banyak. Rasulullah pun juga kadang-kadang mimpi untuk mendapatkan perintah Allah, Al-Quran wahyu dan lain sebagainya. Masih banyak lah metode-metode yang Allah SWT terapkan dalam dunia kenabian dan kerasulan. Sudah dikatakan ar-ru'yatus sholihah juz'un min alamatin nubuwah, ya, juz'un minan nubuwah, juz'un min alamatin nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah sebagian dari kenabian atau cara Nabi mendapat wahyu dari Allah SWT. Baik, itu yang perlu kita pahami. Saya punya guru namanya Syekh Abdullah Ahmad Dardo. Beliau mengatakan ar-ru'yatus sholihah tasurru wa la tahurru. Ar-ru'yatus sholihah, mimpi yang baik itu tasurru, akan menyenangkan dirimu, wa la tahurru, dan tidak akan menipu dirimu. Nah, begini, sekarang ada murid mimpi gurunya itu sudah bagus, ya kan? Berarti gurunya ini ada ta'alluq. Apa ta'alluq itu? Ada keterkaitan guru dengan murid. Kalau misalnya mimpi gurunya dan gurunya itu marah-marah, maka yang perlu dikoreksi adalah dirinya yang mimpi itu. Saya habis berbuat apa yang sekira guru saya itu tidak suka, walaupun gurunya sudah meninggal dunia. Misalnya, saya punya guru Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Misalnya, waktu hidup saya dapat wasiat sama beliau misalnya. Hei Lutfi, kamu sekali-kali jangan hutang ya, sama sekali jangan pernah hutang. Aku tidak suka punya murid yang hutang. Misalnya hutang uang. Misalnya itu wasiat. Sudah selesai. Guru saya lama wafat. Tiba-tiba saya kepepet ini, lupa. Kadang-kadang wasiat guru itu kan lupa. Kadang-kadang namanya sudah lama gitu. Kepepet lagi, apalagi kena COVID 19 ini ya, COVID-19 ini, waduh, pusing saya. Ada kawan yang baik, misalnya saudara Ilmi ini, saya lihat dia punya uang, saya bilang, saudara Ilmi, saya ini kepepet, saya ini, boleh tidak saya hutang? Ya 1 bulan aja lah, insya Allah segera saya bayar nanti 1 bulan nanti. Insya Allah saya masih punya sesuatu yang akan saya jual, begitu. Terpaksa saya hutang. Memang urusan hutang kan tidak dosa, ya tak? Urusan hutang itu tidak dosa, ya kan? Tapi kan saya diwasiati oleh guru saya jangan sampai hutang. Maka ada kemungkinan kalau saya mimpi guru saya marah itu. Berarti apa? Ada sesuatu wasiat dari guru saya yang saya tinggalkan, itu saya langgar. Sehingga apa? Terjadi guru saya marah di dalam mimpi tersebut. Mungkin terjadi begitu. Maksudnya ini peringatan dari seorang guru yang perlu diperhatikan. Dicari, diteliti, kira-kira aku harus berbuat apa itu ya, begini ya. Ini yang terpenting agar gurunya menjadi senang lagi. Kalau tadi masalah hutang, misalnya masalah hutang, segera saya bayar. Sebisa mungkin saya tidak hutang lagi biar guru saya senang. Begitulah kurang lebih. Namanya mulahadhah minas syekh. Mulahadhah itu perhatian dari guru sampai dibawa ke arah mimpi pun demikian. Itulah rohnya orang yang baik. Ar-ruhu junudun mujannada. Al-arwahu junudun mujannada. Roh-roh seorang itu selalu keterkaitan. Rohnya orang baik selalu berdiskusi atau bertemu, berhubungan dengan orang-orang baik. Maka kalau gurunya ini ada orang luar biasa, seperti saya contohkan Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, guru saya misalnya. Terus saya bermimpi beliau, berarti roh saya ini
terus berhubungan dengan beliau. Kalau saya salah, mungkin saya ditegur lewat mimpi tersebut. Oh, berarti ini perhatian dari seorang guru. Begitu. Jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari kota Pasuruan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mohon diajarkan cara cepat mimpi bertemu Rasulullah. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini minta diajari cara cepat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ya harus berbuat kebaikan gitu ya. Ya repot juga kalau cara cepat itu repot ya. Ini kan mimpi Rasulullah itu kan tidak semuanya tidak mudah gitu ya. Orang mimpi Rasulullah tidak mudah. Bukan berarti tidak mungkin. Dan orang ingin mimpi Rasulullah itu tidak harus, mohon maaf, tidak harus menjadi seorang wali dulu. Kadang-kadang orang punya persepsi salah. Kalau tidak jadi seorang wali kekasih Allah, tidak mungkin mimpi Rasulullah. Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Orang-orang awam pun bisa, asalkan mau. Ya, antara lain mau itu memang menginginkan. Dia itu merindukan Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Hatinya terus ta'alluq. Ta'alluq itu mengaitkan diri dengan Rasulullah. Ya, standar kehidupannya itu Rasulullah begitu. Ya, kiblatnya idolanya Rasulullah SAW. Kemudian itu dalam kesehariannya ya. Kan macam-macam orang itu ya. Contoh begini, ada orang senang bola, maka kesehariannya itu bola. Mulai bangun tidur langsung pakai celana apa namanya? Celana main bola, celana apa namanya? Seragam bola, ya dah, kostum bola. Bangun tidur berkostum bola, sudah. Sarapan pun berkostum bola dia. Terus mandi, setelah mandi maklum, kemudian setelah pulang keluar dari kamar mandi tidak pakai kostum apa, dia pakai kostum bola. Terus nanti jam 9 akhirnya dia main bola. Terus sampai malam, sampai tidur berkostum bola. Ini berarti orang tersebut gandrung bola atau gibol namanya. Gila bola. Ya, ini bola namanya. Jelas? Mungkin dia mimpinya mimpi bola mungkin ya. Nah, kalau kita mewarnai hidup kita ini cinta Rasulullah, seakan-akan kita bangun itu sudah ingin jumpa Rasul. Kita begini mandi pun pikiran kita kapan aku mandi ini mau berjumpa Rasulullah. Paham ya? Terus dalam kehidupan sampai tidur pun dia berbayang-bayang aku ini mau jumpa Rasulullah. Orang seperti ini ya, kalau tadi bola namanya gibol, kalau orang sini ada pecinta yang hakiki Rasulullah. Ini lebih mudah untuk mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ucapannya katanya, aku ketemu sama kawan-kawanku, ya ditanya mau kemana, ya tak jawab mau ke pasar, aku mau beli ini. Tapi waktu pergi ke pasar ucapannya cuma sholawat karena tadi itu kayak yang orang gila bola itu semuanya perilakunya ini pokoknya bola. Misalnya dikasih orang gitu ya, dikasih orang tuanya, anggap saja jadi remaja, kasih orang tuanya THR gitu ya, THR. Saya nggak ngerti harga bola misalnya. Dikasih uang 1 juta misalnya, wah semua diberikan bola, koleksi bola, sampai bolanya itu satu almari sendiri kan gitu kan. Nah ibarat seperti itu ya, tapi ini jelas berbeda. Orang ini pokoknya punya apa saja misalnya beli, anggap aja ini misalnya bunga misalnya ini ya, ini bunga misalnya, bunga ya, bunga aku buku beli bunga, untuk apa bunga? Aku persembahkan untuk Rasulullah misalnya begitu, sehingga dia ini menggandrung betul. Terus ditambah dengan baca sholawat yang banyak. Ya, ada beberapa sholawat yang diyakini kalau dibaca sering dengan kriteria orang tadi itu yang pecinta sejati ya, luar biasa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pikirannya hanya Rasulullah saja, ditambah dengan beberapa sholawat. Kalau yang pernah saya dapatkan itu antara lain sholatul fatih. Orang suka banyak sholatul fatih ini. Dan saya senang baca sholat ini, sampai kalau saya ceramah-ceramah ada sholawatnya, sering saya pakai ini doa, saya pakai ini ya. Itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ini kalau dibaca terus ya, kalau mau cari tulisannya banyak, yang punya medsos tinggal Google ya, klik Mbak Google, aku tanya ya, sholat fatih apa keluar nanti bahasa Arab, gitu bahasa Arab keluar nanti ya, gampang insya Allah, mudah ya.
Tapi maksud saya salatul fatih ini dirutinkan dalam dirinya. Pagi, siang, malam apa saja pakai salatul fatih. Insya Allah akan mimpi Rasulullah itu. Yang kedua ada bait di dalam Qasidah Burdah. Itu Qasidah Burdah punya Imam Al-Busiri. Itu ada satu bait yang kalau dibaca terus dan membacanya ini sering sampai membayangkan nanti malam mau ketemu Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan diberi. Yaitu bait Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu dilanjut terus. Mau tidur ya baca salawat waktu berhenti, terus mau tidur sambil membaca bait ini. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya, artinya begini, na'am sara. Ya, saro akan melintas dalam mimpi. Taifu itu bayangan, gambaran. Man, orang. Na'am saro taifu man ahwa, yang paling aku cintai. Fa'arraqani, sehingga menggetarkan jiwaku. Yaitu kalau aku nanti malam mimpi Rasulullah, pasti jiwaku akan bergetar. Ya, jiwaku akan bergetar karena ketemu kekasih hati, begitu ya. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Sesungguhnya cinta itu adalah percampur adukan antara lezat wal alami dan sakit. Kalau nggak ketemu rindu sakit, ya merasa sakit rindu. Tapi kalau ketemu merasa lezat. Sehingga orang yang bercinta atau mencintai sesuatu itu ingin terus bertemu. Kalau misalnya terpisah sedetik saja rasanya ini sakit, pingin, ya namanya menahan kerinduan. Itulah yang dikatakan kalau orang itu menahan kerinduan kepada Rasulullah, maka otomatis Rasulullah akan mencintai dirinya. Jadi dengan membaca bait ini, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani, sambil membayangkan yang ahwa, orang yang dicintai, dan taifuman itu gambaran orang itu di dalam mimpi. Jadi Rasulullah masuk dalam mimpinya, itulah orang yang paling dicintai. Fa'arraqani, ya, sehingga jiwa ini bergetar. Itu deg-deg sar. Ya begitulah. Kalau misalnya ada di antara kalian ini ya, tiba-tiba sudah sama orang tuanya, ayo nak, melamar nak, ini ada wanita gitu ya, ada wanita, sudah setelah lihat semuanya cocok dan kita cocok, terus mau diajak sama orang tuanya, ayo nak kita kenalan nak, gitu ya, ta'aruf. Itu kan berangkatnya sudah kan begitu kan. Begitulah kalau lebih orang menyerindukan dan mencintai seseorang kan ya, waduh hatinya ini berbunga-bunga, panas dingin gitu ya. Kalau mau ketemu pacarnya tuh calonnya ini panas dingin kan begitu. Seperti itulah menghadap Rasulullah SAW, panas dingin. Hatinya seperti itu, tapi kepada Rasulullah SAW. Maka orang semacam demikian ini cepat mimpi Rasulullah. Dan yang seperti itu banyak terbukti. Artinya ijazah-ijazah semacam demikian ini ijazah yang ijazah yang terlaksana mustajabah, ya, doa yang mustajab, ijazah yang istilahnya mujarrabah, ijazah mujarrabah, ya, begitu kurang lebih. Jelas? Baik. Kedua ada tambahan lagi. Kalau mau tidur itu orang yang sudah niat itu ya, berpakaian seperti orang sholat, artinya suci, bersih, begitu kurang lebih. Kalau mau, ya. Tapi ya biasanya itu kita lebih bagus kalau ada event-event gitu, event Maulid Nabi itu lebih ada waktu yang menyebabkan orang itu ingat Rasulullah gitu ya. Kalau Ramadan gini kan biasanya ingat ini nuzulul Quran kan gitu ya. Tapi kalau waktu-waktu Maulid Nabi kan gitu ya, waktu-waktu banyak dipergunakan untuk sholawat gitu, itu umumnya orang lebih muda gitu ya. Kalau sekarang itu yang dipikirkan apa Ustaz? Kalau sekarang ini THR ya yang dipikirkan THR. Nanti kalau kita sholat malam yang muncul bukan Rasulullah, mimpi uang nanti ya. Karena yang dipikirkan THR. Kata orang ini ya lucu, anekdot itu ya, lagu-lagu yang anak-anak kadang-kadang lucu ada gitu. THR katanya, teh pucuk sudah katanya, teh sosro tuh sudah, terus teh apa lagi ya, misalnya teh campur kan, ada teh campur ya, atau teh apa namanya, teh pucuk, teh sosro, terus teh apa lagi misalnya, teh naga atau teh naga sudah, THR belum katanya, yang belum cuma THR ini.
Ya itu canda gitu. Jadi kalau sekarang Ustaz mau baca ini apa yang saya katakan tadi, saya kok nggak yakin gitu. Gak yakin ini bisa ikut Rasulullah. Paling ya ingat gimana Covid selesai, segera untuk ke mall kan gitu ya. Akhirnya gak masuk-masuk nanti ya. Ya ini bukan berarti melarang, tapi ada event ya, event-event tertentu ya. Dan mimpi Rasulullah itu kan tidak harus pada saya besok harus ketemu, kan tidak begitu. Semua diberi oleh Allah tatkala Allah menghendaki dan diberikan begitu ya. Tapi nggak bisa ditentukan saya pasti, belum tentu. Siapapun orang saya pasti bertemu Nabi dalam mimpi, belum tentu. Tapi orang yang diberi keistimewaan oleh Allah ya untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, maka kelak menurut hadis-hadis kelak sebelum meninggal dunia dia bisa berjumpa dengan Rasulullah secara yakodotan, secara langsung. Kalau orang tersebut sudah memiliki derajat tinggi, maka di saat dia berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya akan ditambah. Tapi kalau ada orang gini, saya pernah cerita, dapat cerita dan juga membaca, ada orang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya jelek, alhasil luar biasa jeleknya. Maka orang yang mimpi ini bertanya kepada seorang syekh alim, "Syekh, kenapa saya kok mimpi Rasulullah wajahnya jelek? Padahal Rasulullah kan ganteng, tampan, luar biasa begitu kan?" Maka dijawab sama syekhnya begini, "Ya itu perilakumu yang gak baik. Kamu diingatkan, sudah untung kamu diingatkan. Kalau kamu tobat dari perilaku yang tidak baik itu, maka suatu saat engkau akan berjumpa Rasul dalam keadaan baik dan derajatmu akan diangkat. Semua maksiatmu akan diampuni oleh Allah SWT." Jadi begitu ya. Jadi jangan nanti kalau misalnya loh, saya kok mimpi Rasulullah kok gak cocok dengan riwayat-riwayat Rasulullah begitu tampannya, indahnya, bercahaya gitu ya. Tiba-tiba itu adalah perilaku kita yang kurang sempurna. Diingatkan seperti tadi, mimpi ketemu syekhnya. Kan kok syekhnya marah-marah. Kadang-kadang kalau kita datang pada syekhnya, "Syekh, semalam apa engkau marah-marah?" "Enggak, saya nggak marah-marah." "Loh kok engkau marah-marah dalam mimpi?" "Bukan, itu perilakumu yang nggak benar." Begitu ya. Jelas kalau mimpi Rasulullah dalam keadaan nggak baik, itu perilakunya yang perlu dibenahi untuk menjadi lebih baik. Tapi sudah untung daripada nggak ada yang ingatkan, kan begitu. Jelas? Masih ada pertanyaannya? Sudah habis. Alhamdulillah sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi kepada semua para santri dan juga para hadirin, hadirat atau yang mendengarkan pengajian ini, insya Allah pengajian kita ini atau Majlis Taklim Ribat Al-Murtadha yang kita laksanakan setiap habis salat tarawih ya, ini nanti berakhir pada malam takbiran. Kalau sudah malam takbiran, majlis ini kita tutup ya. Kalau sehari sebelumnya tetap kita laksanakan. Begitu ada pengumuman bahwa esok hari itu adalah hari raya, ya dah. Kira-kira hari apa Ustaz? Ada yang bilang hari Minggu, Ahad, terus ada yang bilang Senin gitu ya. Saya lupa, saya kurang membacanya ya. Tapi barangkali begitu ya. Nanti kita lihat hari Sabtu itu bagaimana. Kan berarti esok lusa. Hari Sabtu, kalau hari Sabtu itu ternyata takbiran, berarti selesai pengajian. Habis Isya kita berarti nggak tarawih ya. Dan selesai pengajian ini kita tutup. Begitu ya. Nah, ada pengajian untuk yang sepertinya sekarang ini live streaming. Untuk berikutnya akan kita pikir ulang lah. Dan kita melaksanakan kewajiban kita pada bulan Syaban, sunah-sunah bulan Syawal ya dah. Apa kesunahan-kesunahnya akan kita laksanakan sebagaimana juga di tempat-tempat yang lain. Jelas ya? Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.